Inilah pelaku pencurian yang terjadi pada Sabtu 21 September 2024 sekitar pukul 13.00 waktu Indonesia bagian Barat di rumah korban atas nama Eka Kuswinarti, alamat Dusun Kasemen, Desa Wangkal Kepuh, Kecamatan Gudo. Pelaku ini adalah warga Kediri yang ditangkap oleh unit reskrim Polsek Gudo yang dipimpin langsung oleh Kapolsek Ibtu Julan. Ini BB-nya. Oh. Apa? Uang. Apa ini kemudian pembobolan atau apa ini? Iya, pembobolan. Dia melakukan pembobolan di wilayah mana? Di wilayah Wangkal. Wangkal desa? Desa Wangkal Kepuh. Wangkal Kepuh. Desa Wangkal Kepuh. Tempat pembobolan ini di kantor apa di mana? Di rumah. Jadi ini pembobolan di rumah ya? Rumah warga? Di rumah warga. Apa usahanya pemilik rumah? Guru. Guru. Uang sebanyak itu kok ada di rumahnya ya? Ini uangnya siswa yang tujuannya untuk buat pariwisata. Ini pelakunya ada berapa orang? Tunggal, pelaku tunggal. Sementara? Iya. Atau Nggak. memang cuma satu? Cuma satu. Di CCTV-nya kelihatan, cuma satu. Jadi ini alat bukti dari CCTV itu ya? Iya, CCTV sama sepeda motor ini. Kejadiannya kapan ini, Komandan? Kejadiannya tanggal 21 21 kemarin, September. Iya. Sempat buron. Sempat buron 1 minggu. 1 minggu. Ditemukan di mana ini? Di rumahnya, Rumahnya di mana? di desa Limau. Desa mana, Komandan? Desa Tambarjo, Kecamatan? Gura, Kecamatan Gura, Kabupaten? Kabupaten Kediri. Penangkapannya kapan ini? Penangkapannya tadi sore sekitar jam 4:30. Berarti baru nyampe ini ya, malam Iya, ini ya? baru nyampe. Berarti dari tempat persembunyiannya langsung ke sini? Iya. Baru nyampe malam ini? Iya. Mohon izin, Komandan, bisa enggak saya wawancara sama pelaku? Monggo. Pak, siapa nama lengkapnya? Siapa? Apa motifnya kok jadi yang bisa sampai senekat itu mengambil uang sebanyak ini? Ya? Apa? Terjepit sama utang. Sama siapa jenengan melakukan ini? Sendiri. Jenengan melakukan pencurian ini siang hari apa malam hari? Siang hari. Perkiraan jam berapa? Kurang lebih jam 10-an. Jam 10 pagi. Pemilik rumah waktu itu berada di mana? Keluar. Keluar. Kok jenengan tahu kalau rumahnya kosong? Saya lewat, dia keluar. Berarti jenengan waktu itu sudah lama mengintai ya? Enggak. Kok tahu kalau rumah itu ada uang sebanyak? Enggak tahu, enggak tahu. Kok bisa nyasar ke situ? Dia keluar, saya lewat. Aku langsung kerja. Kok tahu jenengan kalau di situ ada uang? Enggak tahu kalau ada uang. Ini jenengan ngambil uang itu di lemari apa di mana? Di lagi bawah. Laci meja. Iya. Langsung masuk, setelah diambil langsung keluar. Iya. Pak Kapolsek, Ya. bisa dijelaskan terkait pencurian yang terjadi di wilayahnya Bapak? Jadi yang saya tahu yaitu pencurian yang terjadi pada hari Sabtu itu tanggal 21 September 2024 sekitar pukul 13.00 yaitu pencurian dengan pemberatan yang terjadi pada siang hari sekitar jam 13.00 diketahui itu. Itu lokasi kejadiannya di mana, Komandan? Jadi untuk lokasinya itu di dalam rumah Saudari Eka Rahayu Kuswinarti, alamat Kesamen, jadi Dusun Kasemen, Desa Wangkal Kepuh, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang. Untuk jumlah nominal uangnya berapa yang dicuri? Jadi kalau informasi jumlah uang dari korban yang hilang itu sekitar 107 juta.
107 juta. Iya. Ini kok bisa terungkap? Ceritanya sampai di mana nih, Komandan? Kok bisa terungkap? Jadi kalau saya lihat dari pertama dia itu membongkar rumah dari belakang ini, Cok. Iya. Dari belakang dengan cara mencungkit pintu, kemudian masuk ke dalam kamar dengan cara membongkar kamar itu, akhirnya itu lemari apa beracak-acakan di bawah semua itu. Berarti pelaku ini masuk melalui jendela kamar ya? Lewat pintu belakang. Lewat pintu belakang. Jumlah pelaku berapa orang, Komandan? Kalau saya lihat itu dilakukan sendiri lah tuh kelihatannya itu. Pelaku tunggal. Pelaku tunggal, kejadiannya jam 10 pagi. Iya. Berarti waktu itu rumah itu kosong ya? Iya, kelihatan rumah itu kosong, akhirnya dimasuki itu. Perkiraan Pak Kapolsek, pelaku ini kok bisa mengetahui kalau di situ di rumah itu rumahnya kosong dan ada uang sebanyak itu? Kira-kira apa anunya, Komandan? Kok bisa sampai tahu pelaku? Wah, saya enggak tahu itu kalau dari pelaku bisa tahu bisa mengambil uang begitu banyak, saya juga enggak tahu. Cuma informasinya dari setelah saya ketahui itu pelaku tertangkap, tadi itu saya mengakunya itu bilangnya dia cuma ya sistemnya membobol rumah kosong itu. Pelaku apa orang warga masyarakat sekitar atau barangkali orang kecamatan Gundos ini? Yang Pelakunya itu dari luar kabupaten itu. Jadi untuk pelakunya itu untuk tepatnya desa itu Tambak Rejo. Tambak Rejo, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri itu. Setelah pencurian itu pencariannya selama berapa hari sampai bisa ketemu pelakunya, Komandan? Jadi begini, saya lihat itu kan begitu kita lihat pencurian, kemudian dia melapor, kita mulai melaksanakan penyidikan, kita sama-sama kanit, selalu kita bagaimana caranya bagaimana caranya supaya kasus ini bisa terungkap, kita usahakan terungkap. Akhirnya kita berusaha, kita mengikuti jejaknya. Nah, akhirnya kita bisa menemukan yaitu CCTV-nya ini, Jo. Di mana itu nih CCTV-nya? CCTV-nya milik tetangganya. Jadi ada CCTV-nya milik tetangganya. Ternyata diketahui itu pelakunya itu. Maksudnya dia itu sedang mengendarai kendaraan bermotor itu. Berarti dari hasil rekaman CCTV itu tidak kelihatan sama sekali kalau pelaku saat mengambil uang ya. Betul. Kelihatan cuma di saat berkendara gitu, Komandannya. Ya. Terus, Komandan, kok bisa tahu kalau pelakunya ini berada di Kediri? Nah, karena saya lihat dari pelakunya ada sepeda motornya, akhirnya kita melaksanakan, dan saya lihat itu sepeda motornya itu ada plat nomornya, dan plat nomornya itu masih remang-remang. Akhirnya kita cocokkan, kita melakukan profiling itu. Ya, sampai terlacak platnya ya. Ya. Platnya bukan S. Bukan. AG, berarti Kediri. Iya. Terus sepeda motor yang digunakan sepeda motor apa, Komandan? Sepeda motor Beat. Sepeda motor Beat. Ada motornya? Ada. Waktu dilakukan penangkapan sempat tidak melakukan perlawanan? Tidak sama sekali. Kalau melakukan perlawanan tidak. Berarti saat penangkapannya itu, Komandan, Ya. itu pelakunya sementara tidur atau bagaimana, Komandan? Pada waktu kita melakukan penangkapan, pelakunya itu waktu bersihkan air. Itu siram-siram. Oh, siram-siram. Ya, Siram-siram bunga gitu ya. Siram-siram halaman. Halaman di depan. halaman rumahnya sendiri maksudnya. Iya, Iya. halaman rumah sendiri. Kebetulan itu kan mungkin kakaknya itu kan apa? Meninggal, mau dibikin acara untuk malamnya itu. Barang bukti yang masih ada sekarang masih utuh atau udah? Udah sudah berkurang dari aslinya. Berarti dari 107 juta Iya. itu sudah ini kan sudah 1 minggu. Biasanya pelaku gitu kan Komandan. Mungkin dari ratusan juta itu biasanya sudah banyak yang habis bayarkan utang atau bagaimana itu, Komandan? Tidak, jadi berkurangnya sedikit, kira-kira sekitar sampai kita belum menghitung jumlahnya sebetulnya barusan. Cuma dari keterangannya pelaku, uang tersebut dipakai kehidupan sehari-hari seperti main ayam, judi. atau ya untuk nyaur hutang. Gitu. Berarti dalam 1 minggu pelariannya itu uang itu digunakan judi sabung ayam sama
bayar utang. yang untuk makan hari-hari. Perkiraan kira-kira tersisa berapa, Komandan? Tadi tersisa 90 jutaan. Berarti yang berkurang cuma sedikit ya, cuma sekitar 17 jutaan ya, Komandan. Dari 107 juta. Himbauan-himbauan yang ingin disampaikan kepada warga yang ada di wilayahnya Bapak supaya keamanan Kaptimas ini bisa tentram dan damai, Komandan. Ya, kalau kita ya mengharapkan kita kalau sudah terjadi begini kita ya berikutnya kita saling menjaga lah untuk keamanan, terutama jangan sampai terjadi, apalagi menyimpan uang terlalu banyak di rumah itu kalau bisa ya disimpan di bank supaya tidak sampai seperti kehilangan terlalu banyak seperti ini. Iya, ini uang ratusan juta, Komandan. Ya. Ancaman pelaku ini masuk pasal berapa, Komandan? Jadi kalau ancaman itu yaitu tindak pidana pencurian dengan pemberatan, ancamannya yaitu 363 KUHP. 363. Ancamannya berapa tahun itu? Ancaman 4 tahun ya? 5 tahun. 5 tahun ya, Komandan. Jadi pelakunya cuma 1 orang ya, pelaku tunggal. Oke, Komandan, terima kasih. Mas, nama lengkapnya siapa? Nama lengkapnya Muhammad Iqbal. Alamat? Alamatnya Kasmen Gudung. Mas Iqbal ini sebagai apa? Dari korban? Saya menantu dari ibu yang korban. Bisa diceritakan awal kejadian pencurian di rumahnya jenengan? Di saat itu hari Sabtu saya sedang untuk berobat di Kediri. Saya berangkat sekitar jam setengah 9 pagi. Setelah itu kami pulang dari Kediri sampai ke rumah itu jam 12. Sekitar jam 12 setengah 1, posisi gerbang itu masih terkunci dengan gembok. Lalu saya masuk lewat garasi, bukan garasi tapi pintu belakang, pintu tengah masuk. Tapi pada saat keluarga saya yang lain melihat pintu belakang itu sudah terbobol, kuncinya sudah terbuka, garasi juga posisi kunci itu sudah rusak, lalu pintu kamar ibu saya juga sudah rusak, tetapi maling itu lewat dari angin. Setelah saya masuk lewat angin itu, saya melihat kondisi kamar sudah berantakan, sudah kacang-kacang. Setelah itu baru saya lapor ke Polsek Gudung. Berarti jenengan langsung melapor ke sini ya? Iya, lapor ke sini. Nama lengkapnya korban siapa? Eka Rahayu. Kerja di mana ibunya? Ibu guru di salah satu SMP. Uang itu miliknya siapa sebenarnya? Milik siswa atau miliknya ibunya jenengan? Milik ibu sendiri. Milik ibu? Ibu sendiri. Oh. Alamat kejadian di mana, Mas, tepatnya? Rumah itu kalau di KTP saya Kasmen Gudang. Nomornya saya lupa. Desanya ikut mana itu? Desa? Desanya ikut mana? Kasmen. Kasmen ya? Kasmen. Ini kan pelaku kan sudah ditangkap. Polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti. Apa yang disampaikan ini selaku terlapor? Saya sebagai sebagai korban mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya buat Kapolsek Gudang, terus sama jajarannya yang sudah bisa meringkus kejadian ini. Terima kasih. Saya acungi jempol untuk Polsek Gudang. Terima kasih. Oke.